Kadang-kadang kalau kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat kita, kehidupan ini menjadi ribet. Kenapa menjadi ribet? Karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Pada saat mau nikah harus repot bikin hitung-hitungan. Pada saat mau bangun rumah itu harus pakai serono-serono. Jadi ribet. Nambahi kerjaan. Ya. Ribet gawe dewi. Arep gawe sumur harus cari petung hari. Padahal kita sebagai umat Islam sudah ada tuntunannya, kita berdoa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bikin ribet. Jadi hal-hal yang semacam itu tadi bikin ribet. Ketika sudah siap mau nikah, ternyata bulannya bulan Muharram, oh enggak jadi. Kemudian bulan depannya. Setelah itu, setelah diteliti ternyata ngidul ngulon karo ngalor ngetan. Karena kalau di Bantul ini biasanya mereka punya pantangan menikah tidak boleh ngidul ngetan sama ngalor ngulon. Jadi ribet dibuat sendiri. Padahal kita sudah punya tuntunan di dalam agama Islam ini, tidak ada yang membuat sial, tidak ada tiaroh, tidak perlu punya keyakinan-keyakinan yang semacam itu. Tetapi ya malah ribet dewi. Sudah fix, sudah deal karena ngidul ngitan sama ngalor ngulon, mohon maaf pernikahan ini batal. Ribet toh, sakit hati, nangis-nangis, dan seterusnya. Kemudian mau nyoba lagi, ternyata petungnya juga tidak sesuai, gagal lagi. Jadi ribet dibikin sendiri. Mau buat rumah, itu juga harus center dengan rumah tetangganya. Ya, kalau zaman dulu harus ada senternya, harus ada yang lurus dengan rumahnya. Padahal tanahnya ngepres. Kalau mau lurus dengan tetangganya harus beli tanah sedikit, repot. Harus beli tanah sebagian. Kenapa? Biar center sama tetangganya. Kalau dulu begitu ya. Sekarang masih gitu? Oh enggak ya. Jadi apa adanya tanahnya sudah dipakai. Tidak usah bikin ribet. Nah, dulu di center dulu. Wah, ini senternya karo ngene fulan. Wah, wis lurus ini pas. Bapak dan saudara yang berbahagia, sehingga saya sering menjumpai rumah zaman dulu itu agak lucu juga. Kenapa? Karena mestinya kalau roda mundur sidik duwe latar, ini kok maju banget. Ternyata biar center sama rumah tetangganya, sehingga malah latare nang mburi, halamannya di belakang. Kualik. Ada pula rumah di pinggir jalan strategis untuk bikin ruko, ning mah nyingkur dalan. Kenapa? Karena kudu marep ngidul misalnya. Jadi mah ribet sendiri, mestinya bisa buka ruko, bisa buka warung, bisa buka toko, payu, madep ngidul, jalannya di utara, mah warungnya ora ketok. Nah, kadang-kadang kita pripun, Pak? Oh gitu. Jadi kita sudah ada tuntunan Islam, maka masuk Islamlah secara kafah. Dalam akidah, gunakanlah akidah Islam. Dalam keyakinan, yakinilah dengan cara Islam. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang menikah dengan cara Islam, banyak orang yang lahiran dengan cara Islam, tetapi ketika kematian tidak dengan cara Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka masuk Islamlah dengan cara yang kafah atau totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Maka tidak mungkin bisa bersamaan antara
jalannya syaitan dengan jalan fi sabilillah. Ada yang kalah salah satunya. Jadi ada yang kalah salah satunya. Maka kalau kita mengikuti langkah-langkah setan, maka jelas akan meninggalkan hidayah, akan meninggalkan petunjuk, akan meninggalkan kebenaran. Maka susah di dalam masalah ini kalau kemudian harus mendampingkan antara yang hak dan yang batil. Mestinya kita sebagai orang yang beriman mendahulukan yang hak dan meninggalkan yang batil. Tetapi kadang-kadang kita sulit untuk meninggalkan yang batil dengan alasan macam-macam. Ada yang mau meninggalkan yang batil, wah ini tinggalan nenek moyang, ini perlu kita lestarikan, sehingga yang batil tidak ditinggalkan. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang menikah sudah benar akadnya pakai akad Islam, tetapi sebelum akad nikah dan sesudah akad nikah pakai ritual yang bukan ritual dari Islam. Saya tidak tahu di sini masih ada apa enggak. Pakai sesaji, pakai ubur rampe macam-macam, dipasrahke sama danyang panjang, nyai panjang. Tidak tahu masih ada apa enggak di sini. Masih ya? Ya. Berarti belum kafah. Jadi mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, sementara di dalam ayat itu dikatakan wa antum ta'lamun, kita mengetahui. Kadang-kadang berat untuk meninggalkannya. Padahal Al-Quran sudah menyatakan, padahal hadis Nabi sudah menyatakan larangan kita untuk bertawakal kepada selain Allah, larangan untuk berlindung kepada bangsa jin. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalim minal jin fazaduhum rohaqo. Al-Jin ayat 6. Bapak dan saudara, di situ jelas bahwasanya segolongan manusia berlindung kepada segolongan bangsa jin. Justru malah menambah bangsa jin itu semakin sombong. Jadi semakin saya dinai ubur rampe, saya dinai sajen, saya ngadi-adi, saya ngeleleng. Jadi rumongso di subo-subo dan seterusnya. Maka mestinya sudah kita pakai tuntunan Al-Quran, tidak perlu berlindung kepada bangsa lelembut, tetapi kita cukup berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam urusan-urusan yang lain. Kadang kita susah untuk kafah, untuk bisa menerima Islam secara menyeluruh. Padahal Islam itu mudah. Jadi kalau kita mau masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh, itu sesungguhnya adalah mudah. Tetapi justru yang membuat susah, membuat ribet tadi karena kita tidak mau masuk Islam secara kafah. Maka pesannya adalah jangan ikuti langkah-langkah setan.